Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan menyampaikan materi mengenai hukum Newton. Izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Ananta Iqbar dengan NPM 2313022012. Saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok saya yang lain, yaitu ada Nirma Dwi Anjaswati dengan NPM 2313022059. Kemudian ada Wardatul Jannah dengan NPM 2313022063. Dalam kehidupan sehari-hari, sering nih kita jumpai fenomena-fenomena seperti penumpang yang terdorong ke depan saat mobil berhenti mendadak, kemudian ada orang yang mendorong kursi, dilihat itu kok lebih mudah ya dibandingkan orang yang mendorong meja yang berisi dengan buku-buku yang banyak gitu. Kemudian ada juga fenomena peluncuran roket ke luar angkasa. Nah, ketiga peristiwa ini melibatkan prinsip dasar hukum Newton yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak. Pasti teman-teman banyak kan yang bertanya-tanya, mengapa sih penumpang dapat terdorong ke depan ketika bus tersebut berhenti tiba-tiba? Mengapa sih ketika mendorong kursi lebih mudah dibandingkan dengan mendorong meja yang berisi buku? Dan mengapa juga ya roket tersebut dapat meluncur? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas satu persatu. Dari video tersebut, teman-teman pasti banyak kan yang bertanya-tanya, mengapa sih kok orang tersebut tuh bisa terdorong ketika mobil itu berhenti secara tiba-tiba? Jadi begini teman-teman. Jadi, sifat kelembaman dapat kita rasakan ketika kita berada di dalam kendaraan atau di atas kendaraan yang sedang bergerak. Kemudian secara tiba-tiba kendaraan tersebut direm sehingga kita terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena sebelum pengereman kita dalam keadaan bergerak ke depan dengan kecepatan sama dengan kendaraan sehingga ketika direm, kita terdorong ke depan karena kita memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Seperti itu teman-teman jawabannya. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada video animasi mengenai hukum Newton 2. Seorang mendorong kursi dan meja untuk menunjukkan bagaimana massa dan percepatan saling berhubungan. Gaya dorongan yang diberikan menyebabkan kursi dan meja bergerak, namun percepatan yang dihasilkan bergantung pada massa masing-masing. Kursi yang lebih ringan akan lebih mudah dipercepat dibandingkan meja yang lebih berat untuk gaya yang sama. Baik, kita akan melakukan percobaan yang selanjutnya. Baik, kita menambahkan percepatan, menambahkan massa, value, dan total gaya yang bekerja. Kita menggunakan friction, kemudian kita coba. Nah, ketika kita memberikan gaya sebesar 50 Newton, maka terdapat gesekan 23 Newton. Jadi, total dari gaya yang bekerja yaitu 20 Newton ke arah kanan. Nah, ketika kita mendorong benda seberat 50 kilo, maka di sini percepatannya yaitu 0,54 meter per sekon. Ketika kita menambahkan beban sebanyak 40 kilo, maka percepatannya di sini berkurang menjadi 0,100 meter per sekon kuadrat. Gimana jadinya kalau kita menambahkan lagi sebanyak 80 kilo. Jadi di sini percepatannya berkurang menjadi minus 0,16 meter per sekon kuadrat. Nah, hal ini menandakan bahwa semakin besar massa dari bendanya, maka percepatannya pun akan semakin mengecil. Hal ini sesuai dengan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana massa berbanding terbalik dengan percepatan. Sehingga ketika massanya bertambah, maka percepatannya pun akan semakin berkurang. Nah, oke. Sekarang, mengapa ya roket dapat meluncur ke atas? Ada yang tahu? Mari kita lihat video berikut ini. Nah,
Di sini terlihat saat roket meluncur, gas panas dari pembakaran akan memancar dan memicu gaya reaksi berupa gaya yang dapat mengangkat dan mempercepat roket meluncur. Jadi, roket mengeluarkan gaya aksi berupa pemancaran dari gas ini dengan arah ke bawah. Kemudian akan menimbulkan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan, yaitu dengan arah ke atas. Nah, selain peluncuran roket, masih banyak lagi loh penerapan dari hukum ketiga Newton. Baiklah, hukum Newton itu terbagi menjadi tiga loh. Yang pertama ada hukum 1 Newton atau hukum inersia. Yang kedua ada hukum 2 Newton yang secara matematis dilambangkan sebagai F sama dengan M dikali dengan A atau percepatan. Yang ketiga ada hukum 3 Newton yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi dia berbeda arah karena di sini dilambangkan dengan tanda minus. Hukum 1 Newton. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap dalam garis lurus, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Secara matematis, hukum ini dapat dinyatakan sebagai F atau gaya sama dengan 0. Kemudian berikut ini adalah contoh-contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Yang pertama di sini ada buku di atas meja. Buku tersebut tidak akan bergerak dari tempatnya atau tidak akan berpindah dari tempatnya kecuali ada gaya luar yang mempengaruhi buku tersebut sehingga buku tersebut dapat bergerak. Kemudian nih ada mobil mau nabrak sapi. Nah, dia sebelum menabrak sapi itu mobil itu berhenti mendadak tuh. Nah, orang-orang itu jadi cenderung mempertahankan keadaan geraknya sementara kendaraannya tuh berhenti. Kemudian yang ketiga, ada pemain hoki yang sedang meluncur di atas es akan terus meluncur dengan kecepatan konstan hingga ada gaya luar yang menghentikannya, seperti gesekan dengan es atau benturan dengan pemain yang lain. Baik, untuk materi berikutnya saya akan serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasannya selanjutnya mengenai hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar percepatan yang terjadi. Sebaliknya, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan yang dihasilkan jika gaya yang diberikan tetap sama. Secara sistematis, hukum ini dinyatakan dengan persamaan F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya total dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dalam gambar tersebut, anak-anak menarik gerobak menunjukkan bahwa semakin besar massa gerobak, semakin sulit memberikan percepatan. Sedangkan mendorong gerobak penjual menggambarkan bagaimana gaya harus disesuaikan dengan massa dan hambatan permukaan jalan. Artinya, untuk mempercepat benda yang lebih berat diperlukan gaya yang lebih besar, sedangkan permukaan yang licin atau kasar mempengaruhi gaya yang diperlukan. Nah, kita udah belajar dari hukum 1 dan 2 Newton. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap aksi akan memberikan reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini berarti bahwa jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang menerima gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum ketiga Newton dapat dinyatakan sebagai F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana tanda minus di sini menyatakan bahwa kedua gaya ini memiliki arah yang berlawanan. Nah, untuk yang pertama, ada ketika kita menggunakan sepatu roda, maka ketika kita mendorong tembok, kita memberikan gaya aksi terhadap tembok tersebut. Kemudian tembok akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Jadi ketika kita mendorong ke arah kanan, maka tembok akan memberikan gaya reaksi ke arah kiri sehingga kita dapat terdorong ke belakang. Nah,
Ada lagi, ketika kita memantulkan bola, ini merupakan penerapan dari hukum ketiga Newton. Saat kita mendorong bola ke lantai, maka kita melakukan aksi ke arah bawah, kemudian lantai akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan arah, yaitu ke arah atas, yang membuat bola dapat memantul kembali ke atas. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari adalah hukum Newton memberikan dasar pemahaman tentang gerak benda. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya, yang menunjukkan konsep inersia. Hukum Newton 2 menjelaskan bahwa percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Dirumuskan sebagai F sama dengan massa dikali dengan percepatan. F ini biasa dilambangkan untuk sebuah gaya ya. Kemudian, sementara itu hukum Newton 3 menegaskan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah, menggambarkan interaksi gaya antara dua benda. Ketiga hukum ini saling melengkapi untuk menjelaskan berbagai fenomena gerak di alam semesta. Baiklah, untuk mengasah kemampuan teman-teman mengenai materi hukum Newton ini, teman-teman bisa nih akses soal di barcode ini ya. Jadi teman-teman bisa nih ngerjain soal sambil bermain juga. Jadi untuk seru-seruan juga nih, untuk mengasah kemampuan kita semua mengenai materi hukum Newton ini. Cukup sekian ya materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 mengenai hukum Newton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.